Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Astuti dari PJKRC Angkatan 2019. NIM saya yaitu 193104105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cedera olahraga. Cedera olahraga adalah cedera yang timbul akibat berolahraga, baik sebelum, setelah, maupun sesudah berolahraga atau fuller. Jenis-jenis cedera dapat dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu klasifikasi cedera berdasar penyebab. Yang kedua yaitu klasifikasi cedera berdasar berat ringan cedera. Bagian ketiga yaitu klasifikasi cedera berdasar waktu. Yang keempat yaitu klasifikasi cedera berdasar struktur jaringan yang terkena. Dan yang terakhir adalah klasifikasi cedera berdasar mekanisme atau biomekanik. Yang pertama, klasifikasi cedera berdasar penyebab. Yang pertama yaitu myotis, yaitu terjadinya berawal dari cedera pada otot yang dialami oleh atlet, seperti cedera keram otot atau mengalami cedera benturan langsung pada otot. Yang kedua yaitu tendinitis, yaitu peradangan sering terjadi ketika bagian tubuh mengalami cedera. Beberapa peradangan yang dapat terjadi di tendon. Yang ketiga yaitu subluxasi atau geser sendi sebagian sehingga kepala sendi keluar dari soketnya, namun hanya bergeser sebagian. Yang keempat yaitu dislokasi, yaitu penggunaan otot secara berulang-ulang dan terus-menerus ketika berolahraga sehingga persendian tidak dapat mempertahankan posisi tulang. Bagian B, klasifikasi cedera berdasarkan berat ringan cedera. Yang pertama yaitu cedera ringan, yaitu cedera yang terjadi karena tetapi tidak memiliki kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh. Sedangkan cedera berat yaitu cedera serius pada jaringan tubuh yang memerlukan penanganan khusus atau medis. Bagian C yaitu klasifikasi cedera berdasar waktu. Yang pertama yaitu cedera akut. Beberapa gejala cedera akut yang pertama yaitu sering terjadi secara mendadak, yang kedua yaitu nyeri, yang ketiga bengkak. Yang berikutnya cedera kronik. Gejala kronik antara lain yaitu bengkak, yang kedua nyeri ketika digunakan berlatih, yang ketiga yaitu nyeri tumpul ketika istirahat latihan. Bagian D, klasifikasi cedera berdasar struktur jaringan yang terkena. Yang pertama cedera jaringan lunak seperti cedera pada kulit atau dan juga jaringan ikat seperti tendon, ligmen, fascia dan membran sinovial. Yang kedua yaitu cedera jaringan keras, yaitu cedera yang biasa terjadi pada tulang dan sendi. Bagian E, klasifikasi cedera berdasar mekanisme atau biomekanik. Yang pertama yaitu traction, yaitu cedera yang disebabkan oleh adanya suatu tarikan dari dua energi yang bergerak berlawanan arah. Yang kedua, compression, yaitu cedera yang disebabkan oleh energi yang berasal dari arah yang berlawanan menuju ke satu titik. Yang ketiga, bending atau bengkokan, yaitu cedera yang disebabkan oleh adanya bengkokan, biasanya hiperfleksi atau hipertensi, sehingga ada bagian yang overstretched. Yang keempat, torsion atau putaran, yaitu cedera yang disebabkan oleh adanya suatu putaran sehingga terjadinya bagian menerima energi tersebut mengalami cedera. Yang kelima yaitu shear stress atau cedera yang disebabkan oleh adanya energi yang arahnya berpotongan. Yang keenam yaitu overload, yaitu cedera yang disebabkan oleh bagian tertentu menerima suatu beban yang melebihi batas yang dapat diterima sehingga timbul cedera. Yang ketujuh yaitu overuse atau beban tulang, yaitu cedera yang disebabkan oleh karena adanya suatu bagian yang menerima beban terus-menerus di tempat yang sama. Materi berikutnya yaitu 10 jenis cedera olahraga yang paling sering terjadi. Yang pertama yaitu cedera otot pergelangan kaki. Cedera ini mungkin sering terjadi kepada atlet. Pergelangan kaki terkilir atau cedera adalah salah satu kejadian yang paling banyak ditemui. Biasanya hal ini disebabkan oleh
pergerakan yang berlebihan atau robekan pada urat atau pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya. Berikutnya yaitu cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splintis sering terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi kapanpun. Pada umumnya, cedera tulang kering ditemui ketika meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba. Berikutnya yaitu nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh Anda yang mengangkat beban, bersepeda atau bermain golf, tenis, dan baseball. Biasanya rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Cedera berikutnya yaitu cedera bahu. Pada bahu Anda terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, baseball, di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan Anda. Yang berikutnya yaitu kram otot. Jenis cedera ini sering terjadi, terutama Anda langsung berolahraga secara intens tanpa melakukan pemanasan atau pergerakan otot yang tuntas. Cedera berikutnya yaitu cedera lutut. Cedera ini memang sering terjadi kepada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga atletik lain yang bertumpu pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi retakan atau patahan. Cedera berikutnya yaitu cedera siku. Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, voli, atau angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku Anda yang sering menjadi tumpuan. Cedera berikutnya itu cedera Achilles tendon. Jenis olahraga ini biasa terjadi pada otot tumit hingga betis Anda. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan resiko Anda mengalami Achilles tendons. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis disebabkan oleh robeknya tendon. Cedera berikutnya yaitu cedera hamstring. Saat Anda merasakan sensasi nyeri seperti otot Anda ditarik dari bagian belakang paha, ini berarti Anda mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang belajar sejajar pada belakang Anda. Cedera berikutnya yaitu cedera geger otak. Anda pasti pernah mendengar cedera ini. Geger otak memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani oleh gawat darurat di seluruh dunia. Geger otak biasanya terjadi karena benturan atau trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Pertolongan pertama pada cedera ringan dengan RICE atau RISA. Yang pertama R or rest. Segera istirahatkan bagian cedera. Cedera yang menimbulkan rasa nyeri adalah tanda bahwa bagian tubuh tertentu mengalami kerusakan. Maka hal utama yang perlu dilakukan adalah menghentikan aktivitas sesegera mungkin dan istirahatkan bagian cedera yang terasa nyeri tersebut. Yang kedua yaitu ice atau melakukan kompres dingin. Kompres dingin menggunakan es pada area yang terkena cedera. Suhu dingin pada es mampu membuat area cedera lebih kebal dari rasa nyeri, sehingga mengurangi keluhan nyeri dan pembengkakan pada jaringan yang rusak. Berikutnya yaitu C atau compression, balut atau perban. Balut dengan perban elastis secara merata di area cedera untuk mencegah pembengkakan. Hindari untuk membalutnya dengan terlalu kencang agar aliran darah menuju cedera tetap lancar. Berikutnya yaitu E atau elevation. Lakukan peninggian pada bagian cedera. Elevasi atau mengangkat bagian yang cedera dapat membantu untuk mengurangi pembengkakan dengan bantuan gravitasi. Jika memungkinkan, disarankan agar pengangkatan dilakukan lebih tinggi dari jantung untuk memudahkan aliran darah balik ke jantung. Berikutnya yaitu panduan pencegahan dan penanganan cedera. Strategi pencegahan.
Yang pertama yaitu pencegahan cedera dilakukan sebelum dan saat latihan atau bertanding. Program yang seimbang meliputi pemanasan atau warm up, atau pendinginan atau cool down secara rutin, peregangan atau stretching, latihan aerobik, dan latihan penguatan sesuai kecabangan atau sport specific strength training. Perlengkapan yang baik dan sesuai juga diperlukan. Selain itu, pengaturan gizi melalui memegang peranakan penting dalam mencegah cedera. Menyusun program yang seimbang. Yang pertama, pemanasan. Pemanasan dibutuhkan untuk memperbaiki performa melalui perbaikan peredaran darah, memanaskan otot, atau mencegah alterasi yang cepat pada fisiologi tubuh yang bias terjadi pada olahraga full speed. Berikutnya yaitu pemanasan harus disesuaikan dengan persiapan gerakan yang akan dilakukan pada latihan inti atau kecabangan. Berikutnya yaitu pemanasan meliputi 5-10 menit. Jogging ringan untuk meningkatkan suhu diikuti 10-15 menit latihan sport specific drill. Direkomendasikan melakukan 10-15 menit untuk stretching dinamis untuk mengurangi kekakuan otot atau muscle stiffness. Contoh 8-12 repetisi leg wings terkontrol, arm swing atau torso twist. Berikutnya yaitu pendinginan. Pendinginan membantu mengelarkan hasil pembuangan metabolisme atau asam laknat dari otot, meredakan nyeri otot, muscle soreness, dan meredakan terjadinya pusing atau pingsan akibat penumpukan darah vena pada ekstremitas. Pendinginan dilakukan 2-10 menit, jogging ringan 5-10 menit, stretching statis ditahan 30-60 detik dengan ketegangan secara terus-menerus pada otot target. Stretching statis dapat mencegah muscle soreness, cedera, atau kerusakan pada jaringan penghubung. Latihan fleksibilitas. Fleksibilitas didapat dengan stretching yang meliputi semua kelompok otot sesuai kecabangan olahraga. Dilakukan sebelum dan sesudah latihan. Stretching setelah latihan dapat bermanfaat daripada stretching sebelum latihan untuk mencegah cedera, khususnya meredakan nyeri otot. Stretching dapat meredakan ketegangan otot, resistensi pada jaringan otot, dan berperan penting pada kesehatan persendian karena meningkatkan suhu jaringan, suplai darah, dan lubrikasi persendian serta memperbaiki performa otot agonis atau flexor. Berikutnya yaitu proprioceptif neuromuskular. Adalah teknik stretching yang dapat meningkatkan fleksibilitas dalam waktu yang singkat. Latihan daya tahan. Secara umum, latihan daya tahan aerobik dilakukan 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang 60-80%. Durasi per sesi latihan 30-60 menit. Ada 2 latihan yang digunakan, adalah steady duration atau long distance dan interval training. Long distance training dilakukan untuk persiapan semua jenis otot dengan ciri sesi latihan yang panjang dengan intensitas ringan atau sedang, lebih 80% DNM, durasi 30 menit sampai 2 jam. Manfaat latihan jenis ini adalah membangun daya tahan dan sering bukan olahraga yang spesifik. Namun, jenis latihan ini efek yang cukup lambat jika dilakukan pada tahap kompetisi, sehingga dianjurkan digabungkan dengan interval training. Interval training adalah aktivitas fisik pendek, 3-5 menit, diikuti periode recovery, kemudian kembali melakukan aktivitas intensitas tinggi. Latihan ini biasa digunakan untuk memperbaiki endurance atau kecepatan. Untuk memperbaiki daya tahan, periode istirahat memperpendek untuk memperbaiki kecepatan.
Periode istirahat panjang diikuti istirahat pendek, kemudian latihan dilakukan dengan maksimal atau cepat. Latihan ini dibatasi 30-40 menit. Untuk hasil lebih maksimal, latihan daya tahan harus disesuaikan dengan kecabangan. Contoh pada sepak bola, sprint serang-seling, lari sambil dribbling bola sepanjang area lapangan, dan diakhiri dengan melakukan shooting pada gawang. Strength conditioning. Latihan ini sangat diperlukan bagi atlet sebagai upaya pencegahan cedera, performa yang efektif dan efisien. Setiap sesi latihan harus diawali dengan pemanasan. Prinsip overload progresif dengan peningkatan beban dan repetisi untuk meningkatkan kekuatan. Secara umum, peningkatan beban latihan dilakukan tidak lebih dari 10% per minggu dan dilatih 2-3 kali per minggu, diikuti 1-2 hari recovery di antara sesi. Program latihan penguatan terdiri dari latihan terbuka seperti seated knee extension dengan ankle weight di mana ujung bagian tubuh yang dilatih bebas bergerak, dan latihan tertutup seperti leg press di mana ujung badan dibatasi pada lantai atau permukaan lain. Latihan kinetic chain biasa digunakan sebagai alternatif antara beban bebas atau free weight dan mesin. Kontraksi otot terdiri dari kontraksi isotonik atau otot memendek menghasilkan gerakan, kontraksi isometrik atau kontraksi tanpa menghasilkan gerakan, dan isokinetik, kontraksi dilakukan pada kecepatan tertentu dan variasi beban tertentu sesuai beberapa cepat tubuh bergerak. Program penguatan harus dilakukan dengan seimbang, membentuk keseimbangan otot selain otot agonis atau otot utama yang dilatih. Otot antagonis, otot penstabil atau penyeimbang harus pula dilatih, semisal latihan bicep curl. Otot penyestabilnya adalah otot cross training. Cross training adalah olahraga atau latihan yang di luar olahraga kecabangan, merupakan metode yang sering dilakukan untuk mengurangi risiko cedera karena tidak ada tekanan yang terus-menerus pada persendian dan dapat meningkatkan keseimbangan otot. Latihan ini cocok dilakukan selama latihan maintenance pada saat off season atau selama istirahat dari latihan. Program latihan harus dilakukan pada periode terbatas, pada istirahat total tidak lebih dari 2-3 minggu. Latihan ini biasa memberikan istirahat efektif, khususnya pada persendian saat perbaikan daya tahan keseluruhan. Pemeriksaan secara periodik. Pemeriksaan periodik perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebugaran dan mengevaluasi efektivitas latihan. Penilaian dilakukan setiap 2-3 bulan. Pemeriksaan meliputi unit latihan atau kecepatan, daya tahan, kekuatan, beban atau load, jarak set atau repetisi, dan intensitas, HL max, dan beban angkatan. Teknik dan perlengkapan yang sesuai. Kesalahan biomekanik biasa disebabkan abnormalitas anatomi statis dan abnormalitas fungsional. Abnormalitas estetik biasa diatasi dengan kompensasi alat seperti osteochirurgy. Pengubahan fungsional diakibatkan dari kedua abnormal dari koreksi harus diatasi pada latihan. Dua masalah tersebut dapat diatasi dengan memperhatikan pada perlengkapan yang digunakan. Syaratnya adalah proper fit. Perlengkapan harus pas sesuai anatomi individu dan fungsinya. Yang kedua yaitu proteksi alat atau pelindung yang digunakan harus benar-benar aman melindungi. Baiklah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.